Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Spesial karena kami undang dua sosok yang tugasnya itu adalah ngurus orang. Tugasnya ngurus orang. Kan cukup kebayang nggak? Di tengah kesibukan pekerjaan rutin, ngurus keluarga, kemudian juga harus ngurus orang. Nah, seperti apa orang? Bukan ngurus orang beserta usaha orang. Masya Allah, berkah sekali nih pekerjaan beliau berdua ini. Dengan bangga Kanca Kunian yang lagi dengerin live kita di 100,8 FM ataupun yang nonton di Facebook live di Facebook Serasan Radio, kemudian di streaming www.serasan100,8fm.com dimanapun berada, kemudian yang lagi dengerin di rumah, yang lagi dengerin di mobil, dan dengerin di kantor. Saya yakin banget banyak kantor yang lagi dengerin. Oke, dengan bangga dan dengan segala rendah hati, saya perkenalkan bintang tamu kita hari ini dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Bapak Haji Husin Aswadi SEMM. Selamat pagi. Ini beliau ganteng, kemudian yang sebelahnya cantik. Beliau adalah Ibu Astuti. Ibu Astuti Martayanti SPMM ya Bu ya? Iya. Bidang apa Bu? Bidang UKM. Oke. Bidang usaha mikro kecil. Mikro kecil Bu ya? Iya. Ica, wah Bu bidang apa? Wadah tahu. Ngetes, ingat tidak? Yang bingung nih Pak Host nggak tahu. Apa narasumber UPO? Oke, semuanya kan cukup ya. Pakso musik, enggak? Pakso musik. Oke, semuanya kan cukunian kita dua sesi kita akan ngebahas tentang UMKM di Kabupaten Muara Enim dan juga bagaimana perkembangannya di tahun 2024, kemudian apa rencana beliau ini di tahun 2025. Oke, selamat pagi dengan Pak Aswadi, saya panggil Pak Aswadi ya Pak ya. Pak Husin atau Pak Husin. Populernya Pak Husin. Pak Husin Pak ya. Sejak kapan Pak kita berdinas di Dinas Koperasi ini Pak? Baik, Bro Enggi ya. Baru ini. Aku panggil Bro. Ini baru. Biar umpan kita kan tertutup. Bro. Kan cukunian baru ini bintang tamu. Oke, silakan Jadi, Pak. saya menyapa semua pemirsa Serasan Kanca Kunian. Siapa? Dan saya juga termasuk penggemar pendengar Serasan. Oke, siap. Makasih banyak Bu. Akhir ini saya lebih aktif di mobil mendengarkan siaran radio ini dan sangat positif. Pagi tadi Bu Astuti izin, Bu Astuti itu izin mau meninggalkan saya, mau talk show sini, tapi saya nggak mau gengsi. Nggak mau gengsi. Saya ikut. Ngapain
aja kita gengsi sama teman sendiri kan. Benar Pak, benar. Oh, ikut aku saya bilang. Ini, jadi seperti itu. Jadi saya Husin Aswadi sekarang ini menjabat dipercaya oleh pimpinan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ya, Pak. Siap. sejak tahun 2022. Oke. Sebelumnya saya pernah di Bapeda, saya pernah di Kabak Kerjasama, Setda, Ya. dan saya juga pernah di Dinas Pendapatan. Oke. Pak, maaf Pak, masuk Muara ini dinas benar-benar di Pemdanya tahun masih ingat Pak? Ingat, Masih sekali. ingat. Muara ini Kota adalah kota kelahiran kedua saya. setelah Setelah Bisben, Palembang, Bisben. Kayu Agung, Oh, Kayu Palembang. Agung. Oh, Kayu Saya asli Palembang. dari Oki, Pak. Oke, siap. Dari Oki dan tinggal di Palembang. Setelah saya tahun 95 95 Pak. Oke. Siap. saya tes CPNS, alhamdulillah diterima di Muara Enim, dan sampai sekarang saya mencintai Muara Ini, Enim. oke, siap. Saya tidak kembali ke Palembang, saya juga kembali ke Oki. Tidak kepikiran nak apa Pak pindah keluar dari Morinim ya? Kayaknya Muara Enim ini sudah menjadi tempat tinggal. Saya memang tinggal Tinggal sini. anak istri saya bermukim di sini. Hal apa Pak yang menarik di Morinim di mata Bapak? Nah, itulah. Muara Enim ini unik ya. Unik, tidak ada istilahnya orang luar, orang datangan. Ini sangat menerima sekali. Oke. Nah, itulah membuat kami betah tinggal di Muara Enim ini dari 96 sampai sekarang hampir 30 tahun saya. Tidak terasa Pak. Saya sudah 30 tahun, anak saya besar di sini, istri saya juga berkarir di sini, saya berkarir di sini dari CPNS 96 itu. Muara Enim ini masyarakatnya sangat menerima dan sekarang cocok dengan apa yang menjadi tugas pokok kami ya. Terjun ke masyarakat langsung, koperasi, tahulah koperasi ya. Koperasi dengan UKM ini bergandengan sekali. Maaf ngomongnya kalau kalau kita istilahkannya ya, kita bersahabat sekali dengan wong cilik. Oh, jadi, oke, siap. Wong cilik yang Bro Angli bilang tadi, kita beramal gitu ya. Ada nilai tambah beribadah, ada nilai ibadah. Ada yang nilai bisa ibadah kita- gitu. Iya, membimbing teman-teman mikro ini dan koperasi seperti Pak itu. izin Pak, Bapak megang megang koperasi lagi. Masuk koperasi tahun 2022. Ya, Oke. Krisis maaf saat itu lagi Covid. iya. Benar Pak ya? Masa pemulihan, Pak. Pemulihan. Masih pemulihan. Bagaimana rasanya Pak? Ya. Udah mendapat tugas, beban berat, ekonomi lagi mulai ini. Benar. Oke, itu gimana Jadi- Pak? Triknya Bapak gimana tuh? Jadi Atasnya? begitu masuk dinas koperasi itu memang masa pemulihan, masa pasca daripada COVID. Dan saya waktu itu sebelumnya saya di Bapeda, saya tahu persis Ya. bagaimana kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi anggaran, terfokus kepada itu, sehingga dinas koperasi itu ya sangat para pelaku usaha ya, yang katanya menjadi penopang utama yang Oke. tidak, yang anti krisis ya, anti krisis. Waktu krisis ekonomi kita tangguh menghadapi krisis ekonomi, itu UKM sangat tangguh sekali masa-masa krisis ekonomi seperti itu. Tapi masa COVID agak nyerah juga, termasuk koperasi. Koperasi ya. Permodalan, pelaksanaan anual usaha. Semuanya macet. Dan pada saat itu kami cuma hanya mendapat daftar mana koperasi-koperasi yang masih jalan, Masih bertahan. yang mana masih. Jadi sampai sekarang Pak, Oke. sampai sekarang koperasi ini masih mempunyai dampak. UKM yang hampir sudah tidak kelihatan lagi ya. Oke. Nah, yang dampak dari pasar ini mesti cepat menyesuaikan, karena ya istilahnya gimana ya, masyarakat ini kreatif, masyarakat Muara Enim ini sangat kreatif sekali. Pemaku UMKM yang sudah kita bina itu luar biasa, produk-produknya sudah tidak Nah, jadi trik kami seperti itu Pak, kami melakukan pendekatan, tetap melakukan pelatihan, pendampingan sampai sekarang. Dan dampak itu masih ada.
Koperasi ada sekarang 322 koperasi Untuk Kabupaten Muara Kabupaten ini. Morim yang aktif sekitar 150-an. Oke. Yang tidak aktifnya saat ini kita lagi melakukan pembinaan bagaimana apakah masih bisa dilanjutkan usahanya atau bagaimana. Pak, waktu COVID itu justru katanya yang kuat bertahan adalah pelaku UKM. UMKM. Nah, Pak, saat itu kan banyak nih UMKM yang tiarap, Ya. kemudian merayap, mulai Betul, betul. naik. Nah, Pak, apa yang dilakukan Dinas Koperasi ketika kita mulai keluar dari COVID nih, Pak? Nah, misalnya pelatihan. Nah, itu gimana tuh, Pak, ininya? Apa banyakkan pelatihan kita di Muara Enim atau kita melakukan misalnya melihat koperasi-koperasi daerah atau provinsi lain belajarnya, Pak? Jadi saya begitu masuk Dinas Koperasi kebetulan untuk UKM ini Ibu Astuti sebagai Kabid pemberdayaan pemberdayaan UKM ini ada program Gebiar UMKM waktu itu. Ya. Gebiar UMKM dalam bentuk yang pertama program itu yang pertama dan Muara ini berani melaksanakannya pada pasca Covid. Tapi waktu itu amanahnya sudah boleh melaksanakan keramaian, udah keramaian, tapi masih Pemulihan. proses pemulihan. Kita berani melaksanakan satu-satunya di Sumatera Selatan. Kita berani tahun 2022 itu di bulan November bersamaan dengan Hari HUT Kabupaten. Kita melaksanakan itu. Alhamdulillah animonya semangat gitu ya, semangat daripada UMKM untuk bisa ikut promosi dan pemerintah sangat mendukung sekali sampai gubernur gubernur yang buka luar biasa dilaksanakan waktu itu Gebiar UMKM namanya. Dan kita COVID ini juga membuat pelajaran untuk pada UKM kita bagaimana cara memberikan pelayanan, melakukan promosi melalui media massa, juga melalui online yang dalam artian belum masuk ya ke dalam aplikasi, tapi sudah bisa menerima pesanan-pesanan melalui. Nah, itulah yang kita kembangkan kepada UMKM untuk bisa memberikan pelayanan secara online walaupun dalam artian melalui WhatsApp dan segala macam. Kita berikan promosi-promosi kita ikutkan ke pameran selain daripada pendidikan pelatihan, dan juga kita ajak juga untuk studi tiru. Langsung istilah kita edukasi studi tiru. Salah satunya Mas Ari ini sudah pernah ikut juga. Kita datangkan owner Sinta oleh-oleh dari Lampung. Itu Sinta oleh-oleh menjadi narasumber kita kerjasama sehingga produk-produk kita juga ada di Sinta oleh-oleh Lampung dan sampai sekarang itu masih berlanjut. Kita membantu untuk mempromosikan produk-produk UKM kita. Kance Kurnian mendapat tugas jabatan baru ketika habis COVID. Tidak kebayang. Pasti beliau ini tidak tidur 24 jam. Oke, sekarang yang dibahas Ibu, bagaimana Bu ketika Ibu kan waktu itu sudah di Dinas Koperasi, kemarin Bapak masuk. Ketika sosok Ibu ngeliat sosok Pak Husin, aduh, gimana Bu? Ini memang ada cerita khusus. Bahaya nih. Maksudnya gini, kita habis di COVID, UMKM tiarap, Bu. Jangankan kita mau usaha, mau dagang, ketemu lagi tidak boleh, Bu. Banyak putus, Bu, pacaran, Bu. Kami bertiga putus ini, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Maksud saya itu akselerasinya, Bu, ya. Ibu yang mungkin sebelumnya ada program, ada COVID off, kemudian Pak Husin masuk. Nah, itu gimana, Bu? Akselerasinya, penyesuaiannya, Bu. Oke, silakan, Bu. Iya, Anji ke waktu itu tahun 2000 kami masuk bergabung di Dinas Koperasi UKM itu kebetulan 2019. Oh, 2019 Ibu. 2019 di bulan Mei. Terus tiba-tiba masuk di sana awal 2020 kita COVID, benar. Iya. Nah, di situ menjadi suatu tantangan lah ya bagi kita waktu itu masuk UMKM karena dampak utama yang terdampak itu ya pelaku usaha.
Ya. Alhamdulillah, tapi pelaku usaha kita tidak terlalu terdampak karena yang tetap bertahan itu dari hasil penelitian ataupun dari survei itu merupakan UMKM yang tetap bertahan, pelaku usaha mikro yang kecil. Ya, justru yang kecil-kecil itu Bu, kecil yang bertahan, seperti kecuali memang pelaku usaha yang kita yang memang yang berdagang di kantin, karena pada saat itu ada dampak daripada pemerintah bahwa itu untuk belajar di rumah anak-anak sekolah. Akan tetapi dampak besar bagi kita penggunaan transformasi digitalnya, Pak. Oh, ada hikmahnya. Ya, ada hikmah. Mungkin dari setiap kejadian itu ada hikmahnya bagaimana sampai dengan sekarang dampak dari transformasi digital itu melalui medsos, belanja online, semua medsos, promosi, pemasaran, semua itu menggunakan transformasi digital, medsos seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi Bu, yang jeng-jeng tadi. Jeng-jeng kembali yang tadi. Memang sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan beliau dan memang sudah satu sudah saling kenal sama Pak Kadis. Waktu itu pernah kita kerjasama dengan Pak Kadis sebelum waktu saya kabar kerjasama. Oh, kerjasamanya oke. Saya memfasilitasi dinas koperasi. Dinas koperasi waktu itu, Pak. Jadi memang Pak, suatu pertemuan ataupun itu semua ada hikmahnya. Oke. Terkadang kita berpikir ya kaca-kaca radio Serasa nih dunia ini begitu kecil. Oke. Jadi tak disangka tak diduga kan. Kerjasama sekarang, kerjasamanya. Bukan kerjasama lagi kalau sekarang Pak, memang harus satu tim. Bahu membahu dalam pengembangan UMKM seperti itu. Dan pada saat itu kita punya program kita sampaikan ke beliau dan alhamdulillah beliau sangat support dengan program-program yang ada pada saat pemulihan ekonomi itu. Oke. Nah, Bu, itu kan kita Muara Enim 22 kecamatan. Iya. Oke, Bu. Setiap kecamatan pasti ada unggulan UMKM. Ada. Nah, iya. ini kan, tapi nggak apa-apa Bu, tanya Bu. Nggak apa-apa. Tanya kan kalau. Itu kan kejadian waktu itu Bu. Iya. Ibu ada nggak semacam catatan atau misalnya semacam survei lah UMKM kecamatan mana Bu yang bertahan, paling banyak bertahan? Yang paling banyak bertahan itu di Muara Enim. Oh, Muara Enim, oke. Ya, Gelombang. Karena mereka lebih banyak UMKM-nya itu di kuliner. Oke, siapa? Ya, itu. Yang dari 22 kecamatan itu yang lebih bertahan karena mereka bertahannya di perdagangan sama di kuliner. Nah, Ibu UMKM yang Ibu bina itu Bu, kalau berdasarkan jenis-jenisnya, kelompoknya, bidang usaha. Nah, bidang usahanya itu ada berapa macam Bu yang kita bina? Ada perdagangan, kuliner, pangan olahan, agrobisnis, jasa, perbengkelan, pertukangan. Oke. Nah, Bu, saya kepengen tanya kalau perdagangan itu Bu? Perdagangan itu seperti dia perdagangan fashion, baju, sembako seperti itu. Tapi dia tidak memproduksi Bu ya? Tidak memproduksi. Kan kalau dia memproduksi dia tidak berdagang, itu namanya industri. Siap. Itu bidangnya? Bidangnya industri. Oh, ini industri ya? Ya kemarin kita undang Bu, sudah kita undang. Bu ini ya kalau Bu Desi. Jadi tapi Bu, kita juga ada hikmahnya Bu. Kita undang beliau dan kita undang Ibu sekarang, semakin tambah pengetahuan kita. Betul. Ternyata setiap UMKM itu beda-beda ya Pak, sesuai dengan ininya kulinernya. Bu, di antara seluruh jenis UMKM ini yang paling kuat bertahan Bu waktu krisis kemarin, Covid kemarin? Itu kuliner. Kuliner Bu ya? Ya. Walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi masih bisa belanja. Keren. Karena saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Perut, sama-sama perut lah. Termasuk juga pada saat ada kenaikan harga minyak waktu itu, segala macam. Itu tidak menyurutkan UMKM, tapi UMKM berani antri, gitu loh, untuk mendapatkan minyak murah, untuk dapat LPG murah, supaya dia bisa berdagang, berjualan dengan harga yang bisa tidak berubah. Jadi dia rela antrinya itu bukan yang antri itu UMKM, bukan ibu-ibu rumah tangga waktu itu sebenarnya kan. Yang bagaimana dianukan oleh media massa itu UMKM yang kalau dia beli harga di harga yang di pasaran yang harga mahal, dia nggak bisa jualan.
Ya. Seperti itu. Kalah bersaing dia Pak ya? Iya, tidak bisa jual. Kalau dia kalah bersaing, harganya mahal pasti benar. kan. Kalau dia kalah bersaing Pak, bukan gulung tikar Pak, gulung atap Pak. Timpo atap. Oke, semuanya Kanco Kunian seru sekali ngobrol ini. Kanco tadi udah ngeliat semua bahwa hari ini spesial semuanya pakai baju putih, celana hitam, yang pojok yang sebelah kanan apa namanya tuh paling cantik di antara kita, yang dua ini saingan rambutnya. Oke, semuanya Kanco Kunian, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tadi namanya Sersan Mangerasan Bu. Oh, Sersan Mangerasan. Lupa kita betul. Sersan itu Bu. Serius tapi santai. Sersan. Sekarang ya. Nah, serius santai. serius kopi aduh. Ya. Kanco Kunian, kami ngopi produknya ini. Nah, ini pembinaan Dinas Koperasi UKM. Ini silakan Pak, Bapak coba deh, Bapak promosi. Kita terus Bapak. Oke, Kanco Kunian ini adalah salah satu binaan Dinas Koperasi Kabupaten Muara ini. Dengan segala hormat kami dengan segala hormat kami persilakan Bapak Husin untuk menjelaskannya. Oh ini, oke. Kita Bro jumpa Anggi, ini kan saya tadi sebenarnya seperti ini pemirsa. Saya tadi kan disuguhi kopi oleh Bro Anggi ini. Ini kopinya. Kopinya oke, silakan Pak. Kopi dulu ya. Oke. Saya kopi. Saya bilang ini rasa-rasanya kopi binaan saya nih. Kenal? Iya. Rasanya Pak. Begitu saya ternyata ini salah satu. lihatin produknya. Iya, Pak Suratin. Pak Suratin itu salah satu binaan Dinas Koperasi UKM, pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi. Banyak Pak, pengusaha wirausaha binaan kita yang bergerak kopi, khususnya dari teman-teman dari Semendo. Ini tidak mengurangi rasa hormat mempromosikan, yang lain juga banyak, maksudnya kan. Dapatnya rasa sama, asli, dan punya ciri khas masing-masing. Jadi mereka ini sangat unik sekali. Kenapa? Kopinya memang kopi produk sendiri, dikelola dengan dengan cara yang sudah kita lakukan pelatihan dan segala macam, sehingga produk-produk mereka ini sudah di Nusantara khususnya Pak. Sudah nyebar Pak ya? Ya lumayan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini Pak menjadi kopi wajib di Dinas Koperasi. Kalau Dinas Koperasi itu pasti ngopi semua. Ngopi. Pak, nah, Dinas Koperasi kan ngopi semua Pak ya? Oke, nah binaan kopi kita banyak. Gimana Pak cara ngilirnya itu? Maksudnya ini kopi sih. Jadi seperti ini. Bukan hilirisasi, Bu, gilirisasinya gimana? Itu saya bilang tadi kan. Jadi bukan masalah bergilir atau segala macam ya. Kita semuanya sama. Kita berusaha untuk dapat mempromosikan. Seperti itu. Kalau masalah rasa, kopi Muara ini tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Ini pasti karena memang asli ya. Beda dengan daerah lain, memang produknya dan ada tumbuh kopi betul di Muara ini. Ini di Semendo memang lahan kopi betul, jadi sehingga tidak diragukan lagi. Bukan kopinya ngambil di kebun tetangga, provinsi tetangga. Memang bukan ngolah juga di sini. Iya, betul Pak. Jadi memang seperti itu, dan teman-teman kita memang rata-rata memang mereka menekuni dari mulai bertanam, memeliharanya sampai dia merosting sehingga menjadi suatu produk. Dan kemudian mereka membuat khas masing-masing, dan mereka sudah punya pelanggan masing-masing. Seperti itu. Oke, siap. Kita kalau bawa oleh-oleh kemana-mana pasti bawa kopi. Jangan lagi pempek. Pempek tetap jangan lagi bawa. Pempek tetap, tapi kopi pempek yang dibikin oleh UKM Muara ini. Oke. Iya. Kalau boleh tahu apa Pak? Siapa yang hafal nih? Kalau pempek kan banyak ya, semuanya sudah bisa. Tapi sekarang ini masalah merek ya. Mereka ini belum berani. Nah inilah tugas kita sekarang, Ibu Tuti. Tugas kami ini membuat pendidikan kepada mereka itu, pelatihan, perizinan, halal, supaya mereka percaya diri. Dan dengan adanya UKM ini percaya diri, produk mereka ini bisa mereka pasarkan di luar kabupaten. Ini kemarin, ini langsung ya Bu Tuti ya, kita promosikan. Kemarin kita ikut kurasi di Smesco. Kita juga edukasi pelatihan di
Shopee. Ini produk Maaf, Pak. Shopee mana, Pak? Shopee Indonesia. Enggak, Pak. Agak kami maluan, Pak. Kami ini keranjang terus, pernah check out, Pak. Nah, keranjang produk UKM. iya, Check out produk UKM. Silakan. produk UMKM. Nah, Oke. cukup. Jadi kita, sorry Pak, ke Shopee. Ya. Nah, itu apa yang diinin, Pak? Yang maksudnya tuh yang menjadi inti pembelajaran Jadi Bu, tim ini. Oke, Bu Tuti silakan. ini tidak habis-habis anunya untuk Karena Saya penggemar bilang- Pak, maaf, Pak, karena penggemar Shopee, jadi, Pak. jadi gini, Pak. Ini sudah ini ngajak UMKM jalan terus ya. Jalan terus. Sampai kami ada Pak Sekda, sebenarnya Pak Sekda bingung ya. Oke. Ini kayak ngajak jalan-jalan, Pak. Jalan, oke. Walaupun kalimatnya kami melakukan edukasi. Dan pelatihan. Oke. Pelatihan magang. Tapi kalau dibaca itu magang. Kayaknya kayak gitu. Tapi kami membawanya ke arah yang positif, Pak. Ya. Kami buka mata UMKM Oke. ke Shopee Shopee apa namanya? Shopee Indonesia. Shopee Shopee Indonesia, Iya. khusus membina UMKM. Oke. Jadi di sana UMKM kita sebanyak 30 orang belajar bagaimana cara packaging, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara ikut dalam kompetisi bersaing sehat di online. Nah, berarti maaf Pak, saya potong. Berarti UMKM kita ada juga di Shopee. Jadi marketplace. Marketplace. Oke, di situ. Oke. Tarik udah. Itu gimana, Bu? Kerjasamanya gimana, Bu? Kemarin itu Pak, kita UMKM kita yang sebanyak kemarin itu kita ajak ke Shopee. Oke. Mereka belajar bagaimana produk-produknya bisa masuk ke Shopee. Oke. Jadi seperti salah satunya Ari yang kami yang ajak kemarin. jahe merah. Jaga hati Jahenya ya. Jaga hati sudah ada di Shopee. Jaga hati sudah ada di Oke, Shopee. Jadi kalau kita kemarin itu teknik-tekniknya Pak, gimana teknik-tekniknya supaya kita itu laku di pasaran siap. online seperti itu. Salah satunya melalui kerjasama dengan Shopee. Shopee Pak. tadi, Bu. Ya? Sampai hari ini masih ada lanjutan pelatihan dari yang kemarin. Melalui online ya? Iya, online. Oh, secara online. Secara Ya, oke. online. kita sambungkan seperti itu. Yang lanjutan yang kemarin bagaimana teknik-tekniknya dalam mempromosikan barang-barang kita. Oke, jadi belajar, kemudian mempromosikan, Iya. packaging, terus jualan juga di Jualan situ. juga di Baik situ nih yang belajar. Shopee nih. Tapi udah diperiksa, Bu, 30 orang ini ada yang keranjang kuning terus, Bu. Kalau diperiksa kena, Bu, itu Bu, 30 ekor tuh. Kamu nih enggak pernah check out. Masih keranjang. Oke, mari sekarang dengan Pak Husein nih. Pak, 2024 kemarin, Pak, apa yang inovasi apa, Pak, yang berhasil dibikin oleh Dinas Koperasi, Pak? Atau menjadi target waktu tahun 2024 kemarin, Pak? Jadi di akhir 2024 ya, akhir 2024 kita dua inovasi langsung yang kita launching Ya. di bidang koperasi itu strategi peningkatan minat Gen Z berkoperasi Gen Z. melalui Go to School. Oke, Gen Z budak muda. Udah, cak kita lah. Alhamdulillah. Cak kita ini lah. Masih inget juga. Oke, nah, itu sasarannya kemana tuh, Pak? Kalau koperasi ya, ini yang koperasi Gen Z kita itu? seperti ini Pak. Latar belakangnya kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengamatan kami ke lapangan, bahwa koperasi ini berhubungan dengan dampak kopi tadi ya. Oke, Koperasi ini banyak yang stuck, kepemimpinannya juga banyak dianui oleh kaum senior ya. Senior, Kang, senior. Ya, kaum senior mengelola koperasi itu kami lihat untuk mengikuti perkembangan agak lambat. Oh, seperti itu. Gatek juga. Nah, sekarang dituntut, apalagi sekarang Kementerian Koperasi sudah dipecah ya dengan koperasi dan UMKM. Ini digitalisasinya sangat cepat sekali, laporan keuangan dan segala macamnya. Nah, di situ kami berpikir bagaimana melibatkan anak muda, bagaimana menarik minat anak muda ini supaya mencintai, supaya kenal dengan koperasi. Nah, jadi kami melakukan survei mandiri ya lapangan bahwa pengurus-pengurus koperasi banyak yang kaum teman-teman senior ya.
dari tahun ke tahun, dari bernama berdiri itulah ketua dan pengurus dan segala macamnya. Ketua abadi. Iya. Ketua Jadi abadi. ya karena nggak bisa kita ungkiri karena koperasi ini adalah rapat anggota ya. Kalau ditetapkan oleh rapat anggota, pengurusnya seperti ini nggak bisa kita pungkiri lagi. Itulah. Nah kemudian kami ke sekolah-sekolah. Ternyata di sekolah-sekolah SMP, SMA itu banyak yang nggak mengenal koperasi. Oh. Ada juga yang sudah ada koperasi, tapi hanya sekedar tempat menabung. Ada berapa koperasi sekolah. Nah, disitulah kami berpikir bagaimana mengenal koperasi ini ke kaum milenial dalam Gen Z ya, generasi Z ini untuk mengenal koperasi. Jadi kami melakukan membuat suatu program di akhir tahun 2024 dan pelaksanaannya kita lanjutkan di tahun 2025. Ini Koperasi Goes to School. Jadi kami melakukan sosialisasi edukasi pembentukan koperasi sekolah. Kelompok sasarannya anak-anak SMP, SMA. Membentuk sekolah sekarang sudah ada 19 SMA, 3 SMP yang kita bentuk koperasinya. Anak-anak sekolah kita latih mereka untuk berwirausaha dalam bentuk koperasi. Nah, alhamdulillah sambutannya luar biasa dari adik-adik kita itu. Ya. Pak, yang 19 koperasi berarti SMP, SMA dan SMP. Pak, itu mereka hanya belajarnya sama kayak yang kita ajarin yang sama yang UMKM lain. Iya, kita edukasi mereka sehari itu kita edukasi mereka bagaimana cara membentuk koperasi, langsung terbentuk koperasi. Bagaimana koperasi itu bekerja dan usahanya apa nanti. Yang jelas kita sekarang target kita terbentuknya koperasi, ada anggota dan mereka kita ajari menabung, Pak. Nah, biar menabung ada simpanan wajib. Koperasi ini kan unik, Pak. Ada simpanan wajib, simpanan pokok yang suatu waktu bisa dibagikan keuntungannya namanya SAU dan pada akhir misalnya mau keluar dia tetap akan utuh simpanan wajib kembali. Jadi bagus sekali gitu kan untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Dan kita di zaman kita, kalau saya pengurus koperasi itu SMP kan sekian tahun yang lalu. Iya. Itu jadi memorinya balik lagi nih, Pak. Iya, jadi seperti itu. Jadi maksudnya itu terinspirasi dari situ kita. Kenapa tidak kita lakukan sekarang? Sama seperti radio ini. Radio ini saya kenal dari tahun 96. Iya kan, berdiri adanya siaran dan segala macam. Sekarang mengikuti. Apa sih sebenarnya radio? Sekarang ternyata bisa disandingkan dengan live-nya Facebook sama TikTok dan segala macam. Jadi kenapa kita tidak berinovasi? Itulah inovasi yang kami lakukan sekarang ini berkaitan dengan koperasi. Bukan berarti mau menggusur pengurus-pengurus yang lama, seperti itu kan? Tapi untuk mengenalkan supaya koperasi ini lebih modern, bisa mengikuti perkembangan. Dan juga untuk UMKM kita ada program inovasi rumor. Rumor itu rumah inkubator. Nah itu kan pikiran aku pula rumor. Memang kita bikin seperti itu, Pak. Ternyata Kanca Kuningan rumah inkubator bagi UMKM. Oke, rumor Bu ini. Rumornya cak mano? Rumornya cak mano. Nah, itu gimana, Pak? Rumor tadi, Bu? Awal terbentuknya, kemudian pemikirannya, konsepnya gimana tuh? Ya, kita pengennya ada wadah ya. Namanya rumah. Ada rumah. Dinas koperasi ini memang rumah besar UMKM dan koperasi. Kita mau membentuk UMKM itu punya alamat, punya tempat mengadu, punya tempat ngerasa memiliki, begitu kan? Bahwa kami ini bukan hanya sekedar pembina, kita sama-sama, sebenarnya sama-sama untuk melakukan usaha daripada teman-teman yang punya kreatif, seperti itu kan? Jadi kita bentuklah dalam bentuk rumor, kita satukan bentuk rumor itu ada masalah apa? Rumor ini sebenarnya konsepnya kita membina dari bawah. Inkubator, Inkubator kita buat dari bawah. Jadi dari lahir, Pak. Dari telur. Iya. Dari seperti itu kita jadikan
wirausaha. Jadi prosesnya seperti itu. Singkat prosesnya seperti itu. Itulah rumah. Nah, untuk sekarang ini kami mengajak pada wirausaha muda yang ingin mengembangkan usahanya, yang ingin berkolaborasi seperti itu kan, kami mengajak untuk ayolah bergabung di Rumor UMKM, kita pecahkan masalah UMKM ini di Rumor UMKM. Nanti Bu Tuti yang langsung membimbingnya. Dimulai dari bagaimana cara membuat izin, bagaimana cara membuat kalau memang sudah ketemu nanti jenis produk apa yang memang yang pas untuk si calon wirausaha, langsung kita kembangkan sampai itulah tadi, sampai ke Shopee, sampai ke Semesco. Dan ini kejutan ini dari Bu Tuti kemarin, dari Bu Tuti, beritanya dari Bu Tuti, bukan beritanya sebenarnya. Ini kemarin ada program dari Pelita Mes Indonesia. Pelita Mes Indonesia. Pelita Mes Indonesia. Oh, Mes, oke. MECA. Apa Bu Tuti? Jadi ada kurasi untuk UMKM, produk UMKM untuk bisa nanti di program impor. Ikut program ekspor untuk ekspor ke luar, mempromosikan juga ke Anjungan Nusantara di Malaysia. Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Luar negeri, Bu? Iya. Itu tingkatannya. Yang mana yang ini cikal bakal dari si Rumor tadi nih, Pak? Targetnya ke Malaysia itu? Iya. Oke. Nah, Pak, boleh tahu, Pak, untuk usia, Pak, usia berapa, Pak, siapa di pelaku usaha ini yang mau dibina ini sampai usia minimal dan maksimalnya, Pak? Terus sampai pada titik keunikan nggak, Pak? Maksudnya tuh, oh ini sudah ada, oh ini yang belum kami bina. Itu gimana, Pak? Kriteria yang kita nggak ada kriteria. Tidak ada kriteria yang tua, yang muda. Yang kita inginkan ini yang kreatif, dan yang ingin maju. Banyak emak-emak, banyak bapak-bapak. Justru anak-anak muda ini masih belum belum banyak. Itulah kita undang untuk bergabung di Rumor. Itu dengan bergabung dengan di koperasi tadi. Maksudnya kan, jangan malu-malu untuk jadi pengurus koperasi. Keren loh koperasi itu. Jangan ada PT, Pak. Jenis usahanya bisa. Jadi pengusaha, Pak. Itu saya bilang tadi, yang lulus akurasi tadi. Dari bawah dari bawah sudah mendirikan koperasi. Sekarang produk dia bisa tayang di Anjungan Malaysia. Dari pelaku lulus usaha. akurasi. Iya. Nah, itu kemarin berapa lama, Bu, untuk untuk incas bisa tampil seperti itu. Yang lulus kurasi kemarin itu Ibu Rosita, itu olahan jamur tiram dari Bitis Gelombang. Siap, Bu. Kemarin ada 2 yang ikut, satu lagi kopi, itu WD Kopi. Iya. Cuman yang kemarin diambil cuman 1 yang lulus kan, dari beberapa, ada yang Pagaralam, ada yang dari Palembang. Nah, kalau Ibu Rosita ini memang beliau itu ikut pelatihan kita itu dari nol. Dia pelatihan jamur tiram. Kebetulan beliau ini ada usahanya, sumber daya alamnya memang cukup, itu jamur tiram. Jadi beliau mengembangkan untuk olahannya. Waktu itu kita bantu, kita olah, kita latih, mulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan, sampai dengan pemasaran. Akhirnya alhamdulillah membentuk koperasi ya, Pak. Seperti itu. Nah, Bu, tadi kan Ibu yang dari Gelombang, Ibu Rosita. Waktu datang ke kita nih, beliau datang ke kita atau kita ke Bu Rositanya, Bu? Yang kapan, waktu Pak? Pertama sekali awal ketemunya itu, Bu. Awalnya Pacar Ibu tuh, Ibu Rosita nih. Nah, itu loh, Bu. Itu kan, maaf ya, harus ada feeling loh, Bu. Bener tahu. Bener, Pak. Itu kan jauh, Bu, merinim Gelombang. Awal mulanya seperti ini, Pak. Jadi beliau ini jamur tiram, beliau ini usaha pertamanya jamur tiram. Saat dia sudah berusaha hampir 20 tahun kalau nggak salah, iya, dia usaha jamur tiram itu hampir per kelompok di sana itu tidak ada yang istilahnya belum ada sentuhan dari pemerintahan waktu itu, Pak. Kami ada musrenbang ke Kecamatan Gelombang waktu itu. Nah, jadi waktu itu jadi kami langsung survei ke situ bersama, sebenarnya bersama
perindustrian juga sama Bu Desi. Tahun kemarin tuh, Bu ya? Tahun 2021. Masih Covid ya, maaf ya? Ya, akhir-akhir Oh, itu, akhir Pak, Covid, oke. sudah mulai itu. Jadi kami ke sana, Pak, belum ada sentuhan dari kita pemerintahan waktu itu. Jadi kami ke sana, kebetulan tahun 2022 kami ada pelatihan pengembangan keterampilan teknis ya Pak ya. Keterampilan teknis itu berbahan baku jamur tiram. Salah satunya pesertanya Ibu Rosita. Kita bawalah Ibu Rosita. Jadilah salah satu peserta dari keterampilan teknis olahan jamur tiram. Karena memang keterampilan teknis ini kita untuk penumbuhan wirausaha baru tadinya Pak. Jadi kebetulan Bu Rosita ini orangnya ulet, giat, mampu dan bisa. Akhirnya dia berkembanglah berbagai macam olahan dari jamur tiram. Bu, Ibu kan sering nih ketemu orang-orang. Iya. Ketemu calon-calon pelaku usaha. Ketemu. Mungkin feeling saya ini ada ratusan proposal nih sama Ibu nih. Kepengen tahu Bu, sekian tahun Ibu kalau misalnya ada orang ketemu atau masukin proposal, apa yang Ibu lihat pertama, Bu? Orang itu sosoknya atau proposalnya, feeling Ibu gimana tuh, Bu? Misalnya gini, Bu, ya benar budak ini, tidak benar budak ini. Apa yang Ibu lihat di kertas proposal itu, hitungan ya, Pak, ya. Itu gimana, Bu? Seleksinya, Bu, seleksinya Pak ya. Alhamdulillah Pak, proposal bantuan sarana. Itu merupakan salah satu program dari kita Dinas Koperasi UKM dalam rangka pengembangan UMKM melalui perbaikan produksi pengolahan. Kalau dilihat dari ketika sosok itu yang mengantarkan proposal gitu Pak ya, kita lihat pertamanya dari usahanya Pak. Iya. Bener daknya maksudnya. Iya, dari usahanya. Betul nggak Bapak ini punya usaha? Terus salah satunya Pak yang memasukkan proposal itu biasanya sudah menjadi binaan dari Dinas Koperasi. Jadi kaitannya kita kan ada proses nih Pak. Mulai dari pendataan, setelah dari data, ini kita ikutkan dalam berbagai pelatihan, kita bina, kita bantu, kita fasilitasi, seperti itu. Ini terakhir nanti, kira-kira ini untuk pengembangan usahanya kurangnya apa gitu. Ini kurangnya polahan sarana produksi. Ini pemasarannya, ini permodalannya, ini SDM-nya gitu. Ini teknologinya. Nah, jadi itu harus kita step by step-nya harus kita lihat, Pak. Harus kita fasilitasi kawan-kawan dari UMKM ini. Iya. Pusing nggak, Bu? Asik. Sebenarnya ya namanya juga ininya Pak ya, pasti ada risknya ya kan. Nah, namanya ketemu banyak orang, ya ada yang support, ada yang enggak, ada yang terima, kayak gitulah kawan-kawan kan. Tapi kita harus sabar kayaknya Pak. Ya, itu yang dimiliki oleh beliau ini. Sabar dan ikhlas. Ikhlas itu dasarnya, ikhlas itu. Semuanya Kanco Kuningan udah mulai ketahuan nih. Tapi Pak, Ibu nanti kita ngundang lagi loh. Ini belum puas nih kita ngobrol deh. Siap. Belum puas. Siap. Nanti ngorek lagi. Kita aja UKM-nya langsung nanti. Pelaku-pelakunya ya. Boleh, Pak. Nanti kan Kuningan kita ngundang. Ini beliau udah pembukaan nanti yang semua yang pernah dibina. Boleh. Kita undang, kita tanya bener apa tidak. Betul. Cross check Pak, jumlah UMKM yang sudah didata tahun 2002 ada oleh kementerian ya di sini, UMKM dari seluruh sektor itu 60.000 se-Indonesia. Semua ini 60.000 UMKM itu Pak sebenarnya. UMKM serius Bu nih Pak. Pedagang kaki lima itu UMKM. Tapi itu dibina oleh Dinas Perdagangan. Petani itu UMKM. Pedagang itu UMKM. Tapi kita ini kita ini menuju ke wirausaha. Pak, saya potong Pak. Mereka untuk dibina, kita yang meng-hire mereka atau mereka yang ke kita, Pak? Umpan balik, Pak. Umpan B2B dia. Misalnya seperti ini. Ya, yang mau itu dari datang. Kalau yang datang kita ada rumah UMKM. Kalau kita ke lapangan ada masukan, ada saran, ada proposal tadi. Nah, yang tadi pulang ke proposal tadi, Pak. Nggak satu pun proposal yang saya disposisi dengan kalimat tinjau lapangan.
tinjau lapangan. Tidak survei. satupun proposal yang langsung saya asisi. Tinjau dulu. Langsung tinjau lapangan. Tinjau lapangan. Oke, siap. Masih hidupkah? Iya. Potensi kah? Benarkah membutuhkan itu? Misalnya kita nggak mau Pak, kita nggak mau yang kita bantu itu tidak bermanfaat. Sasarannya Pak. Tidak tepat sasaran, Bu. Iya, karena UKM ini sangat membutuhkan alat-alat membantu peningkatan produksi. Iya. Seperti itu. Oke, sip. Rata-rata produksi. Jangan sampai kita dapat alamat gaib, Bu. Betul. Kan ujungnya kan kita fiktif dan nanti alat-alat sudah kita belikan, mereka nggak terpakai. Terpakai sayang. Jadi ngundang panggilan lewat sidang alamat gaib. Itu jangan. Oke semuanya, Kanco Kurniawan di sesi terakhir ini, Pak, ini sama Ibu penutup, kita kepengen dengar dari Ibu Astuti, apa nih Bu harapan Ibu di 2025 ini tentang UMKM Kabupaten Muara Enim, Bu? Kance-kance radio pendengar radio Serasan 100,8 FM. Harapannya bagi kalau sekarang dari Kementerian UMKM itu kita itu pengusaha Pak, sebutannya pengusaha. Pengusaha ya. Jadi bagi kawan-kawan pelaku UMKM itu jangan tidak bangga kita sebagai pelaku usaha ataupun pengusaha, karena satu orang pelaku usaha itu merupakan satu tenaga kerja. Artinya kalau kita UMKM itu tidak menganggur, Pak. UMKM tidak ya, karena kita mendapatkan hasil share margin per hari, per minggu jam. dan per bulan, bahkan bisa kita per tahun. Jadi banggalah menjadi pelaku usaha ataupun UMKM. Kalau yang itu Bu, UMKM naik? Ya, UMKM naik kelas. Naik kelas itu program kita juga, Bu? Maksudnya dari kementerian, Bu ya? Ya, UMKM naik kelas. Oke, Kanco Kurniawan harus bangga, Bu ya, dengan UMKM. Oke, sekarang dengan Pak Husin. Pak, capek nggak sih Pak bina UMKM? Jujur ya, Bu. Ya sebenarnya kan apa yang kita bicarakan di awal tadi, Bro. Sorry Pak. Ikhlas. Pak, apa yang unik? Tantangan apa yang Bapak rasakan di ngupas ngurus-ngurus ini? Nah, oke, ini Bu. Jadi Serius ini Bu. Saya ini berkarirnya pertama di Dinas Pendapatan ya. Beda kan ya, beda. Ya, tapi kesamaannya Dinas Pendapatan waktu itu saya sama-sama turun ke lapangan. Berkoordinasi dengan masyarakat untuk supaya meningkatkan, bisa membayar pajak. Nah, itu pengalaman kami seperti itu yang bisa kami terapkan di UMKM ini. Uniknya banyak teman di kampung. Di kampung-kampung, di dusun-dusun. UMKM ini kan bahasa dari Pak, dari kecamatan. Jadi kalau kami ini, kalau ke kecamatan kami tidak sepi, Pak. Banyak yang bisa kami mampiri. Banyak yang bisa ngajak mampir. Nah, kalau kami ke Semendo atau ke daerah lain, ke Semendo, kayak disebut misalnya Semendo. Kalau ketahuan sama UMKM, tidak mampir. Kami jam 12 malam Pak sampai sini. Jadi harus didatangi seluruhnya. Kalau didatangi sudah kumpul di sinilah kita. Ada satu titik. Nah, itu uniknya seperti itu. Dan itu kami nikmati. Menambah silaturahmi. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita nih baju baik Pak sama. Warna sama aku. Berarti kan ada kesamaan. Yang berbeda 100% itu yang tidak enak. Iya benar kan. Apakah ini insting atau feeling atau isyarat? Terserah Bro itu kan. Pak, sekarang Pak aku pengen tahu closing statement Bapak di tahun 2025 ini, harapan terbesar Bapak terhadap pelaku UMKM Muara Enim apa nih? Tentunya kan sesuai dengan tugas pokoknya ya, Dinas Koperasi dan UKM. Bukan hanya UMKM. Kalau Bro itu kan selalu minum UKM. Aku nggak mau. Aku ada koperasi. Ada UKM. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dibilangkan oleh Bu Astuti tadi, kita masih tetap menargetkan UMKM itu naik kelas. Naik kelas itu artinya dimulai dari usaha yang semikro. Sekarang ada istilah ultramikro. Lebih kecil daripada mikro itu. Lihatlah sendiri yang kami bina. Ayo percaya diri. Koperasi juga. Ayo percaya diri bahwa ini adalah usaha terbaik yang bisa dilaksanakan secara sederhana dan bisa membesarkan Anda. Jadi kalau kita percaya diri bahwa produk kita bisa diterima oleh masyarakat, insya Allah. Dan
UMKM ini kerjaannya berkah. Atas berkah itulah rezeki akan melimpah. Jadi kami akan diingatkan lagi, percaya dirilah kepada usaha yang sudah ditekuni, sehingga bisa menciptakan produk yang disenangi oleh masyarakat, seperti itu kan, disenangi oleh masyarakat, laku targetnya. Itulah. Disenangi masyarakat, dibeli, omset ekonomi naik. Itu yang target kita, Pak. Jadi nyambung dikit, Pak, nama dikit. Kalau tadi ada UMKM mikro, kemudian ultra mikro. Pak, maaf Pak, kalau boleh tahu berapa omset untuk membedakan mereka tuh di mana Ibu mikro dan ultra mikro tuh? Kriteria, Pak. Oh, kriteria. Iya. Bukan kalau maaf, kalau dari omset berapa? Ada apa tuh? Takarannya. Iya, aduh. Berapa kira-kira Bu? Kalau mikro itu sampai dengan 2 miliar per tahun. Itu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan PP itu Pak, iya, berdasarkan PP yang baru. Kalau omset ya Bu ya? Iya. Okay. Kalau yang undang-undang di luar, di luar bangunan dan tanah yang dimiliki. Cash flow-nya. Iya, cash flow-nya. Jadi seluruh yang UMKM itu mikro semua itu. Yang di Muara ini mikro. Rata-rata ya kalau dilihat dari omset ya mikro. Tapi ultra mikro sampai dengan bombastis loh Bu, omset segitu tuh untuk satu perputaran uangnya. Iya. Oke. Dan kalau di daerah Jawa kan sudah banyak seperti itu. Ya. Itulah kemarin kita mengajak pengusaha pelaku usaha budidaya jamur tiram. Ya. Di Muara ini ada berapa 36 berbisnis usaha jamur tiram kita ajak ke Cianjur. Melihat usaha dan belajar di sana bagaimana cara mengembangkan jamur tiram yang baik. Omsetnya 15 miliar lebih Pak di sana. Jadi begitu di situ. Iya, jadi mulai di situ UKM itu terbuka pikirannya bahwa kita ini bukan kecil, bisa membesar. Itu saya bilang Pak. Percaya diri Pak. Baca umroh tiap tahun Bu. Bener Pak. Iya. Banggalah dengan UMKM. Jangan malu. Oke, terima kasih banyak Bu Astuti dan juga Pak Husin atas kedatangannya. Kita sih pengen sampai sore ngobrol terus. Oke, Kancu Kunian, saya Didi Anggi dari Jalan Era Kartini nomor 247 Muara Enim, Serasan Radio. Pamit undur diri bersama tim produksi, ada Niken, Uti, Kadayat, Romli dan juga Azab bersama Ari Jahe Merah, Jaga Hati. Promosi. Pak, hati aja dijaga Pak. Hati aja dijaga. Apalagi aku. Oke, semuanya Kancu Kunian, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bercanda kami ada yang salah, terus kami ketawa terlalu happy karena jarang sekali mempunyai waktu untuk mengulik tentang UMKM di Kabupaten Muara Enim. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Astuti, Pak Husin, terima kasih banyak. Mohon maaf ya Pak ya, kalau ngomongnya agak ini Pak ya. Malum lah Pak. Anak muda. Balik ke Modo lagi. Kawan seleteng yang datang. Baju putih galau. Rambut putih. Tahun berapa lah liting kita ini? Mirip dengan Ginanjar Pranowo. Oke, semuanya Kancu Kunian, terima kasih banyak. Assalamualaikum untuk semuanya. Bye bye.